Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pada kelompok 3 yang beranggotakan saya dan rekan saya. Nama saya Agnes Nikayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan akhlak dalam Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah akhlak tasawuf. Kedudukan akhlak dalam Islam. Materi presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan akhlak tasawuf. Dosen pengampu Dr. Nur Habibullah SPDI MPDI. Disusun oleh kelompok 3 yang beranggotakan Agnes Nikayanti dan Zakia. Pengertian iman. Iman menurut etimologi artinya percaya yang berasal dari bahasa Arab, yaitu amanah, yu'minu, imanan. Sedangkan menurut istilah iman adalah tasdikun bil qalbi wa ikrarun bilisan wa amalun bil arkan, yakni meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Dengan demikian, orang yang sudah menyatakan diri beriman menurut hukum Islam haruslah menyatukan antara ucapan, sikap, dan perilaku anggota badan untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan tuntutan iman tersebut. Pengertian Islam. Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu aslama yuslimu islaman, artinya patuh, tunduk, menyerahkan diri, dan selamat. Akar kata Islam adalah S, L, dan M yang diucapkan silim, berarti damai. Terbuhul dari kata aslama yang mengandung arti telah menyerah, yakni berserah diri kepada kehendaknya. Sedangkan Islam menurut istilah adalah agama yang membawa kedamaian bagi umat manusia, selama mereka berserah diri kepada Tuhan dan pasrah atas kehendaknya. Sesuai dengan kitab suci yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, Islam adalah satu-satunya agama yang benar, diakui oleh seluruh nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, nabi terakhir. Seorang muslim adalah orang yang berserah diri kepada Allah dan meyakini Islam. Kedudukan akhlak dalam iman. Hubungan antara iman dan akhlak sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipercaya bila seorang mengaku baik iman namun akhlak dan perbuatannya jauh dari nilai keimanan. Begitu pula seorang akan sulit menjaga kebaikan akhlak dan perbuatannya dalam segala kondisi, ketika keimanan tidak bersemayam melekat dalam jiwa. Siapa yang memiliki perangai dan akhlak yang buruk, maka itu pertanda buruknya keimanan dan keislaman dalam dirinya. Akhlak bisa dijadikan sebagai barometer keimanan seseorang. Ibadah-ibadah yang disyariatkan sebagai sarana untuk mengkondisikan hati dan meningkatkan keimanan. Bisa diukur baik atau tidaknya pelaksanaan ibadah tersebut, diterima atau tidaknya ibadah tersebut dari sisi akhlak dan perilaku. Bahwa ibadah sholat yang baik adalah ketika ia mampu mewarnai perilaku dan perbuatan kita. Baik perbuatan yang hanya berdampak pada diri sendiri maupun orang lain atau sosial. Sholat yang mampu mengkondisikan jiwa dan keimanan seseorang bisa dinilai dari perbuatan dan akhlaknya. Kedudukan akhlak dalam Islam. Kedudukan akhlak dalam Islam. Untuk mengetahui kedudukan akhlak dalam Islam, maka perlu diuraikan bahwa ada 3 macam sendi Islam yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga kualitas seorang muslim selalu dapat diukur dengan pelaksanaannya terhadap ketiga macam sendi tersebut, yang mencakup 1. Masalah akidah, yang meliputi ke-6 macam rukun iman, dengan kewajiban beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, dan akhiratnya dan qadar baik dan buruk yang telah ditentukannya. 2. Masalah syariah yang meliputi pengabdian hamba terhadap Tuhannya,
yang dapat dilihat pada rukun Islam yang 5. Dan muamalah juga termasuk masalah syariah. 3. Masalah ihsan yang meliputi hubungan baik terhadap seluruh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap sesama manusia, serta terhadap seluruh makhluk di dunia ini. Kedudukan akhlak dalam ihsan. Ihsan dalam akhlak sesungguhnya merupakan buah dari ibadah dan muamalah seseorang akan mencapai tingkat ihsan dalam akhlaknya apabila ia telah melakukan ibadah seperti yang menjadi harapan Rasul dalam salah satu hadisnya. Pada akhirnya, ia akan berbuah menjadi akhlak atau perilaku, sehingga mereka yang sampai pada tahap ihsan, maka ibadahnya akan terlihat jelas dalam perilaku dan karakternya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama ada Gusti Rahayu. Bagaimana kedudukan dan keistimewaan akhlak dalam Islam? Jawabannya, dalam keseluruhan ajaran Islam, akhlak menempati kedudukan yang istimewa dan sangat penting dalam kehidupan. Karena agama itu adalah akhlak yang baik, dan akhlak yang baik akan memberatkan timbangan kebaikan seseorang nanti pada hari kiamat. Yang kedua, ada pertanyaan dari Syahrul Anwar. Mengapa kedudukan akhlak dalam Islam sangat penting? Jawabannya, karena akhlak sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa Islam merupakan suatu perangai yang menetap kuat dalam jiwa. Selanjutnya pertanyaan dari Bagus Arif Wahyudi, yaitu sebutkan contoh-contoh orang yang berakhlak ihsan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu jangan mempersekutukan Allah, berbuat baiklah kepada ibu dan bapak serta keluarga lainnya, tetangga, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Yang kedua, zulifatullah, bagaimana cara agar ibadah dan muamalah seseorang mencapai tingkat ihsan? Tingkat yang pertama atau tingkat musyahadah ditunjukkan oleh sabda beliau, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Sedangkan tingkatan muraqabah, yaitu tingkatan yang lebih rendah dari tingkatan musyahadah, ditunjukkan oleh sabda beliau, namun jika engkau tidak bisa melakukannya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Semoga Allah melipat gandakan seluruh amal kita dengan balasan terbaik nanti di akhirat. Amin. Dan yang terakhir yaitu oleh Nanda Safitri. Apa yang dimaksud dengan ihsan? Ihsan dalam bahasa Arab yaitu kesempurnaan atau terbaik, yang artinya adalah seseorang yang menyembah Allah seolah-olah ia melihatnya. Dan jika ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatannya. Sekian dari kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Nur Habibullah MPDI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Akhlak Tasawuf. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya kepada kelompok kami. Kami selaku pemateri mohon maaf jika ada salah kata pada saat presentasi tersebut. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.